Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa beribadah, senantiasa memperbaiki diri kita. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang iman dan kedengkian. Iman dan kedengkian adalah merupakan dua kata yang mestinya saling berlawanan dan tidak pernah ketemu, saudaraku yang berbahagia. Seperti tidak pernah bertemunya antara minyak tanah dengan air. Dioplos-oplos kayak apa ya, tidak bisa ketemu, tidak bisa campur. Artinya apa, saudaraku yang berbahagia? Tatkala iman sudah menghunjam dalam diri seseorang, mestinya keimanan yang benar, saudaraku yang berbahagia, maka otomatis kedengkian itu tidak mungkin akan dilakukan atau dirasakan oleh seorang yang beriman itu. Sebab keduanya adalah merupakan sesuatu yang berlawanan. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang berbahagia, untuk muhasabah kita, untuk introspeksi diri kita, sebab yang namanya tazkiyatun nufus itu lebih ke kita masing-masing. Kitalah, saudaraku yang berbahagia, yang paling tahu gerak-gerik hati kita. Makanya dinyatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, nilailah dirimu sendiri sebelum dinilai sama orang lain atau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita sendiri yang tahu. Kedengkian, saudaraku yang berbahagia, adalah perasaan sedih, perasaan tidak nyaman, perasaan yang tidak enak tatkala orang lain itu memperoleh kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan lebih dari itu, saudaraku yang berbahagia, orang yang bersangkutan atau kita barangkali ingin menghilangkan kenikmatan yang sudah dinikmati atau dirasakan oleh orang lain. Jadi sekedar perasaan tidak nyaman atau merasa sedih kalau orang lain memperoleh kenikmatan, tetapi lebih dari itu, kita ingin menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain. Saudaraku yang berbahagia, kedengkian ini tidak hanya antara satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan orang lain yang sudah dikenal. Barangkali juga satu orang dengan orang lain yang belum dikenal, bisa juga satu orang dengan jamaah atau kelompok lain, bisa juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, baik kenal maupun belum kenal, saudaraku yang berbahagia. Apalagi kedengkian ini justru sebaliknya, dia akan merasa senang tatkala apa yang dicita-citakan oleh orang lain, baik dikenal atau tidak, apa yang dikehendaki, apa yang ingin dicapai, apa yang diusahakan oleh orang lain itu gagal. Dia berbagai alasan, saudaraku yang berbahagia. Barangkali dia merasa tidak nyaman dengan usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dia senantiasa negative thinking. Mungkin kenyamanannya akan hilang, mungkin kenikmatan itu tidak bisa dia nikmati, justru akan dinikmati oleh orang lain. Peluangnya, kesempatannya menjadi hilang. Dan lebih jahat dari itu, saudaraku yang berbahagia, kedengkian ini akan berusaha, orang yang dengki ini, untuk memprovokasi orang lain, untuk mengajak orang lain agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, aktivitas tujuan dari orang lain itu hilang. Na'udzubillah. Inilah yang namanya kedengkian. Dan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, lebih-lebih di tengah kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini, hal seperti itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, saudaraku yang berbahagia.
Apakah kita sebagai orang yang beriman akan membiarkan begitu saja? Dengan adanya berbagai kelompok kepentingan, berusaha saling menjegal, menghilangkan kenikmatan yang ada pada satu orang, satu kelompok, satu hizb barangkali, atau satu ormas. Ya. Sehingga muncul di kita, bahkan itu sesama mukmin saudaraku, ada kata-kata, oh dia orang kita, oh dia orang mereka. Justru kita menghalang-halangi dari institusi, kelompok orang lain. Dan rasanya hati kita itu panas tatkala orang lain, kelompok lain itu sukses. Dan kita berusaha agar kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mereka ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya sebagai seorang beriman, tadi dikatakan, antara iman dan kedengkian ini mestinya seperti air dan minyak. Tidak pernah akan ketemu. Tetapi saudaraku yang berbahagia, kita mari muhasabah. Kalau di dalam diri kita yang menyatakan kita ini orang iman masih ada kedengkian, berarti kita perlu pertanyakan, apakah keimanan kita sudah baik? Apakah keimanan kita sudah sempurna? Karena saudaraku yang berbahagia, sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna seseorang keimanannya sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya senang melihat saudaranya, dia kenal atau tidak, lebih-lebih sesama mukmin, sesama muslim, dikenal atau tidak, mestinya kalau orang lain senang, dia ikut senang, saudaraku yang berbahagia. Bahkan justru mendukung, membantu bagaimana ini aktivitas dari kawannya, ingin mencapai tujuan yang mulia. Karena tidak sempurna iman seseorang, sehingga seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia memperoleh kenikmatan bahagia, juga dia mesti harus diberikan. Dia ingin dirinya terlindungi, dirinya aman, dirinya memperoleh kenikmatan. Itu semua ingin diberikan kepada saudaranya, saudaraku yang berbahagia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saudaraku hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Di antara buah kasih sayang tadi, kecintaan yang ditanamkan oleh iman dalam hati seorang mukmin adalah bahwa dia bebas dari rasa iri hati dan dengki. Cahaya iman seorang mukmin menghancurkan bibit-bibit kedengkian dalam hatinya. Karena itu, saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang beriman itu, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, mempunyai hati yang bersih dan jiwa yang suci, saudaraku yang berbahagia. Mereka, saudaraku, orang-orang yang beriman terhadap orang-orang beriman yang lain, saudaranya, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunilah aku, ampunilah kami, dan ampunilah saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau adakan, janganlah engkau tanamkan kebencian, kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu. Wahai Rabb kami, ya Allah, engkau sesungguhnya Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah doa-doa kita, saudaraku yang berbahagia. Orang beriman, saudaraku, dia tidak pernah dengki, karena kedengkian itu, sebagaimana yang sering dinyatakan oleh Rasulullah, adalah sebuah penyakit yang bisa menimpa antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga mereka saling bermusuhan. Merasa tidak nyaman, merasa tidak nikmat. Kalau ada suku lain, kelompok lain, bangsa lain yang mereka memperoleh kemakmuran, kenikmatan dari Allah Ta'ala, dan berupaya untuk menghilangkannya. Dan saudaraku yang berbahagia, bagi kita sendiri, dengki itu adalah sesuatu yang menimbulkan bahaya terhadap jiwa dan tubuh kita. Saudaraku sekalian, dengki menimbulkan perasaan sedih dan duka cita, saudaraku. Karena ketidaksukaan kita kepada orang lain, kelompok lain. Barangkali yang tadinya kita senyum-senyum gembira lihat, tetapi tatkala kita melihat yang kita dengki itu, langsung otomatis semuanya akan hilang dan kita akan merasa sedih, merasa tidak enak hati itu. Apa itu bukan sebuah penyakit, saudaraku?
Dan yang namanya dengki itu tidak hanya menimbulkan perasaan sedih saja, tetapi merasa lelah yang luar biasa, tidak pernah habis-habisnya karena kedengkian kita. Pasti kedengkian ini akan memunculkan rasa marah di dalam hati yang tidak pernah berkesudahan, bahkan menjadi penyakit yang merusakkan tubuh, melemahkan kekuatan. Ya bagaimana mungkin, karena pikirannya selalu terobsesi bagaimana cara-cara strategi agar orang lain gagal dalam mencapai tujuannya. Dia terobsesi sehingga pikirannya barangkali juga dia tidak bisa tidur, mencari berbagai upaya, barangkali mencari norma-norma melalui aturan-aturan. Oh ini bisa menjatuhkan dia ini undang-undang ini aturan ini dan sebagainya dan sebagainya. Dia capek, saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang dengki itu. Dan juga mengeruhkan muka. Orang yang dengki itu mukanya tidak bersinar, karena yang difikirkan kan adalah sesuatu yang negatif. Muka adalah merupakan cerminan dari hati. Tatkala seseorang hatinya itu dipenuhi dengan kedengkian, maka mukanya walaupun dia sering tertawa-tawa, sering berhumor ria, tapi keruh kelihatannya, hitam kelihatannya, kusam kelihatannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman tidak akan dengki, karena dia mencintai dan menyukai kebaikan untuk semua hamba yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Seorang mukmin, saudaraku, tidak akan pernah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mengenai urusan-urusan makhluknya ataupun merupakan pembagian rezeki oleh Allah Ta'ala. Karena dia yakin betul karunia Allah Ta'ala itu adalah hak Allah Ta'ala yang diberikan kepada semua hambanya. Dia akan senantiasa ingat pada pedoman yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadi khabira. Sesungguhnya Allah yang melimpahkan rizki secukupnya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan memberikan ukuran atau pembatasan. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala tahu betul dan memperhatikan hamba-hambanya. Itulah saudaraku yang berbahagia, dari ayat Al-Quran yang baru saja kita baca dan penjelasan-penjelasan sebelumnya, saudaraku yang berbahagia, dengan jelas bahwa orang yang beriman tidak merasa gembira karena ujian, cobaan, kesusahan yang menimpa orang lain, saudaranya. Dia tidak akan merasa gembira. Lebih dari itu, bersorak-sorai rasanya. Wah, bahasa orang kita, syukur begitu, jujur begitu, hancur kamu begitu. Bukan seperti itu, saudara. Dia tidak gembira atas ujian, cobaan, musibah yang diderita pada saudaranya. Dan tidak pula dia bersedih hati karena dia melihat nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada seorang hambanya. Melainkan dia senantiasa mengucapkan doa-doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Inilah saudaraku yang berbahagia, doa orang-orang yang beriman. Ya Allah, apa yang ada padaku dari nikmat atau pada salah seorang dari hambamu orang lain, saudaraku, ya Allah, semua itu dari Engkau sendiri. Dan Engkau tidak mempunyai sekutu, mempunyai serikat. Sebab itu segala puji dan kesyukuranku hanyalah kupanjatkan kepadamu. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada orang lain, saudara-saudara kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang yang beriman tidak pernah menaruh dendam permusuhan, saudaraku, karena dia seorang yang suka memberi maaf dan bermurah hati. Kita orang-orang yang beriman, saudaraku, sanggup menahan marah kita, walaupun kita barangkali mampu melaksanakan, melampiaskan kemarahan kita. Kita suka memberi maaf mestinya, saudaraku, walaupun kita sanggup melakukan penyiksaan atau penganiayaan terhadap orang yang lebih lemah dari kita. Kita mestinya sebagai orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, senantiasa berlapang hati. Walaupun kita yang benar sekalipun,
Tapi kita berlapang hati terhadap sesama mukmin. Hatta kita merasa benar, sudah berjalan di atas aturan-aturan, baik aturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah maupun pemerintah. Kita sudah benar. Tapi orang lain menghalang-halangi kita. Orang lain berusaha menjegal kepentingan kita. Kita mestinya memberi maaf kepada mereka. Ada 4 sikap saudaraku hamba Allah Ta'ala. Tatkala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Musibah yang menerima kita, yang kita derita karena ulah orang lain, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kematian misalnya. Kematian adalah sesuatu yang dari Allah Ta'ala. Tetapi apabila ada aktivitas kita dihalangi oleh orang lain, saudaraku yang berbahagia, adalah 4 tahapan. Yang pertama adalah al-afu. Kita memberi maaf terhadap orang-orang yang sudah menjegal kita. Di atas al-afu, saudaraku yang berbahagia, adalah maqam salamatus sadr. Hati kita yang selamat, jiwa kita, dada kita yang selamat. Kita tidak pernah menaruh dendam dalam diri kita sehingga kita berupaya untuk menjegal kepentingan orang lain. Atau dengan kekuasaan, walaupun kita punya kekuasaan untuk berbuat aniaya terhadap orang yang sudah menganiaya kita, tapi kita tidak mau dendam, saudaraku yang berbahagia. Dan makam yang keempat adalah takdir. Semuanya, saudaraku yang berbahagia, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala bahwa segala sesuatu yang menimpa kita dari orang lain itu memang musibah, itu dikirim oleh Allah Ta'ala yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa itu harus kita terima. Sehingga kita harus merasa menyadari dan menerima takdir Allah Ta'ala. Itu adalah ujian dari Allah Ta'ala yang memang ujian itu akan meningkatkan derajat kita. Hambatan-hambatan dari saudara-saudara kita, barangkali saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan ujian yang akan meningkatkan kelas kita, meningkatkan derajat kita. Kemudian Masya Allah saudaraku yang berbahagia, agama kita Masya Allah luar biasa. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada perasaan takdir, yaitu ihsan. Yaitu kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mencelakakan kita. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sulitnya. Dan ini hanya saudaraku ada pada hati orang-orang yang beriman. Kalau kita belum bisa seperti itu saudaraku, kita perlu pertanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah kita berhak menyandang keimanan. Seorang mukmin yang berlapang dada, berlapang hati, walaupun dia merasa benar, dia juga tidak pernah hendak memayahkan dirinya dalam suasana permusuhan. Karena dia menyadari umur ini dipandangnya bukanlah untuk permusuhan. Dan dunia tiada pantas untuk memikul beban yang berat dari permusuhan itu. Kita sekarang melihat saudaraku hamba Allah Ta'ala, permusuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain, itu bikin payah terus menerus. Apalagi permusuhan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Orang yang beriman kita semua, saudaraku yang berbahagia, kita tidak pernah akan mendendam orang karena Masya Allah, apa kita mau waktu-waktu malam kita terserap, kita tidak bisa istirahat karena rasa dendam. Kalau dalam hati kita masih tersimpan permusuhan dan kebencian terhadap saudara kita akibat kita dengki, jangan-jangan saudaraku yang berbahagia, tidak ada rahmat Allah Ta'ala lagi yang akan ditanamkan dalam dada kita. Bukan lantaran Allah tidak suka, tidak sayang kepada kita, tetapi karena dendam yang ada diri kita, artinya itu kita menolak kasih sayang Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tu'radul amal kulla yaumi itsnain wa khamis," bahwa akan dipersembahkan, akan ditunjukkan kepada Allah Ta'ala amalan-amalan manusia oleh para malaikat tiap hari Senin dan tiap hari Kamis. Wa yaghfirullah azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Lalu akan diampuni setelah ditunjukkan amal-amal tiap hari Senin dan Kamis itu, saudaraku, akan diampuni oleh Allah Ta'ala di hari itu setiap manusia yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Illa
imra'an kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Ini catatannya ini saudaraku yang berbahagia. Akan diampuni oleh Allah Ta'ala asal dia tidak mempersekutukan dan juga dia tidak ada dendam permusuhan antara dia dengan saudara-saudaranya. Jadi syarat amal kita diterima oleh Allah Ta'ala yang senantiasa akan dihitung oleh Allah Ta'ala setiap hari Senin dan Kamis, dan kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala, syaratnya adalah apa? Kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita tidak pernah ada rasa permusuhan dengan saudara-saudara kita. Tidak pernah ada rasa dengki, ingin menghilangkan kenikmatan saudara-saudara kita yang sedang dia alami. Tidak ingin menjegal aktivitas-aktivitas yang positif yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian saudaraku yang berbahagia, fayaqul, Allah Subhanahu berkata, ya, utruku hadzaini hatta yastalihah. Tunggulah dahulu mengenai orang ini saat keduanya berdamai. Jadi saudaraku yang berbahagia, pada waktu Allah Ta'ala akan menilai amal kita, akan memberi ampunan kepada kita, maka Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat, mereka syirik atau enggak? Coba lihat dulu, mereka masih punya ghil, punya dengki dengan saudaranya atau tidak? Kalau masih punya dengki dengan saudaranya, masih ada rasa permusuhan dengan saudara, tunggu dulu, jangan diberikan rahmat kepada dia. Jangan diberi pahala dulu. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Demikianlah hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagai orang-orang yang beriman, juga tidak pernah dengki dan tidak pernah menaruh benci. Karena kedengkian dan perasaan kebencian itu benih yang ditaburkan syaitan, saudaraku. Sedang cinta dan kasih sayang serta hati yang bersih adalah merupakan tanaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu, saudaraku yang berbahagia, demikian Allah Ta'ala berfirman, benar-benar hendak menjatuhkan kamu ke dalam permusuhan dan kebencian di antara kamu. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Justru kalau setan tadi mengajak kita untuk dengki dan benci, permusuhan dengan orang lain, Allah Ta'ala justru yang akan meniupkan hati yang penuh kasih sayang di antara sesama mukmin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti akan menjadikan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang sekarang menjadi musuh kamu. Masya Allah. Inilah saudaraku yang berbahagia, sikap kita terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, di samping dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dia akan ithar, saudaraku yang berbahagia. Ithar adalah justru mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang idealis, saudaraku, bukan sesuatu hal yang muluk-muluk yang tidak bisa dilakukan. Sahabat-sahabat Rasulullah as-sabiqunal awwalun, orang muhajirin, bagaimana dia diperlakukan oleh orang-orang Ansor di Madinah. Orang-orang Ansor itu sangat ithar, mementingkan saudaranya, orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Inilah salah satu contoh mu'akhah, salah satu contoh persaudaraan yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin saat itu. Kaum Ansor penduduk Madinah memberikan bantuan terhadap saudaranya kaum muhajirin yang terlunta-lunta pindah dari Mekah ke Madinah. Sehingga antara kedua golongan ini terjalin persaudaraan yang sangat erat. Persaudaraan yang didasarkan oleh iman, saudaraku. Bukan persaudaraan yang didasarkan oleh kepentingan yang sama, atau karena saudaranya memberikan manfaat bagi dia. Persaudaraan yang didasari oleh keikhlasan, saudaraku, sehingga mengutamakan saudaranya melebihi dari kepentingannya sendiri. Ini terekam di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah lebih dahulu bertempat tinggal dalam kampung Madinah, yaitu orang Ansor dan orang Muhajir yang sudah duluan di sana, dan beriman, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berpindah ke kampung mereka dan tiada menaruh keinginan dalam hatinya terhadap apa yang dipunyai oleh mereka. Tidak melik begitu, tidak ingin. Tetapi bahkan mereka isar wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan kawannya, mendahulukan kepentingan kawannya lebih dari dirinya sendiri, saudaraku yang berbahagia. Walau kana bihim khasasah, walaupun sesungguhnya mereka orang-orang Ansar itu dalam keadaan kesusahan. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, gambaran keislaman para pendahulu kita. Sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Tetapi apakah seperti itu kemudian kita pesimis? Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, saudaraku. Tidak usah kita menuntut orang lain. Jangan pernah kita menaruh dendam dan dengki dan benci dalam diri kita. Dan yang perlu ditanamkan justru adalah kasih sayang, membantu saudaraku kepada orang lain, kepada saudara kita. Kita ingin mengembirakan mereka. Bahkan menurut Al-Quran, kita harus meniru orang-orang Ansar, mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Dengan demikian saudaraku yang berbahagia, apakah berarti kita tidak boleh benci, tidak boleh dengki? Boleh. Asal kedengkian dan kebencian itu dialamatkan pada alamat yang benar. Perasaan kebencian sesuai dengan makna kalimat thayyibah la ilaha illallah harus ditujukan kepada ilah-ilah selain Allah Ta'ala, Tuhan-Tuhan palsu, juga para ahli maksiat dan juga para pengikut Tuhan-Tuhan palsu itu. Otomatis juga para penghulu, para pemimpin Tuhan-Tuhan palsu itu dan orang-orang yang mengikuti, yaitu kita harus benci kepada syaitan, iblis, laknatullah. Suatu kenyataan saudaraku yang berbahagia, bahwa tidak bisa dibantah bahwa dalam diri setiap manusia ada perasaan selain cinta dan kasih sayang, yaitu kebencian, kecemasan, kekejaman, yang akibatnya saudaraku yang berbahagia menimbulkan dendam permusuhan yang tak habis-habisnya, kejahatan yang di luar peri kemanusiaan dan peperangan yang membanjirkan darah. Perasaan kebencian, dendam, permusuhan ini saudaraku sering pula dipergunakan oleh orang-orang yang hendak mencari pengaruh dan kekuasaan atas orang banyak. Dia mengorbankan orang demi kepentingannya sendiri, saudara. Dia tidak punya hati lagi, apalagi dia punya keimanan di dalam hatinya. Dia bisa mengorbankan, ya, nipas-nipasi, ngompori, memprovokasi, dan juga dia akan menimbulkan perasaan yang demikian. Walaupun barangkali dalihnya adalah untuk mempersatukan kita, maka kita harus mencari musuh bersama. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku yang berbahagia. Ini makanya ada orang yang mengatakan bahwa untuk menyatukan bangsa di dunia perlu dicarikan musuh yang lain. Bahkan sampai juga kita harus membuat musuh bersama. Na'udzubillah, agar kita bersatu. Bukan seperti ini, saudaraku yang berbahagia. Apalagi ada itu dalil di dalam militer, bahwa apabila kita ingin damai harus siap untuk perang. Na'udzubillah. Ini saudaraku, hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita dengar, karena kita punya dalil dan punya paugeran yang sempurna, yaitu al-Islam. Sesungguhnya saudaraku yang berbahagia, musuh bangsa manusia ini tidak perlu lagi dicari dan diada-adakan, karena agama kita telah menerangkan bahwa musuh manusia, saudaraku, bukan hanya kita saja orang yang beriman, adalah iblis, syaitan, laknatullah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatir ayat 6. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu adu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu. Sebab itu perlakukanlah dia sebagai musuh. Dia hanya memanggil kawan separtainya, segolongannya, supaya menjadi isi neraka yang menyala. Jadi saudaraku, kita jangan mudah terbawa provokasi orang yang ingin mengajak permusuhan. Yang namanya setan, saudaraku yang berbahagia, sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nas, yang namanya setan itu adalah apa? Minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Jadi kita jangan mudah terprovokasi walaupun dengan alasan-alasan yang mulia. Demi kejayaan kelompok kita, demi kejayaan bangsa kita, maka kita musuhi yang lain. Masya Allah, itu adalah ajakan setan, walaupun yang ngomong itu manusia, saudaraku. Walaupun juga dia kemukakan dengan berbagai dalil. Justru dalam keadaan seperti ini nanti, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita perlu hati-hati orang yang memperkosa dalil-dalil. Nanti akan banyak sekali adanya Al-Quran dibaca, hadis dibaca di forum-forum dalam rangka untuk menarik massa. Tapi setelah mereka sukses, ditampakkan dalil-dalil Quran maupun hadis itu. Kita jangan mudah terprovokasi dengan alasan-alasan apapun. Karena kita sesama manusia saja punya musuh bersama, yaitu yang namanya iblis, syaitan, laknatullah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dan kita sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Islam, saudaraku, telah membagi manusia ke dalam dua golongan, yaitu yang disebut dengan wali Allah dan wali syaitan. Hizbullah dan hizbus syaitan. Partai Allah dan partai setan. Kelompok Allah dan kelompok setan. Golongan kiri dan golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan Allah Ta'ala. Golongan kiri adalah golongan iblis, syaitan, laknatullah. Nah, saudaraku yang berbahagia, perjuangan dan peperangan hanya ditunjukkan untuk menentang penegak kebatilan dan wali syaitan. Di mana saja mereka berada dan siapa saja orangnya, itulah musuh kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya syaitan in kaida syaitan kana da'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang tiada beriman, orang-orang yang kafir, berperang di jalan syaitan, kesesatan. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, antara iman dan kedengkian adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ketemu. Sehingga marilah kembali lagi kita introspeksi diri. Jangan sampai ada setitik noda, nuqtah sauda, titik hitam dalam hati kita, perasaan dengki, yaitu perasaan tidak suka apabila ada orang lain sesama mukmin memperoleh kenikmatan, apalagi berusaha untuk menghilangkan kenikmatan pada saudara kita itu, dan lebih jahat lagi agar berpindah kepada kita. Ya. Iman ini, saudaraku, akan mempersempit daerah kebencian dan memberi arah kepada perasaan permusuhan yang ada dalam jiwa orang beriman. Maka tiada timbul kebenciannya karena kepentingan pribadi, perbedaan suku bangsa dan perlainan darah, tingkatan, kedudukan dan sebagainya. Kebencian seorang mukmin, saudaraku, hanya dalam satu lapangan, yaitu benci karena Allah, karena mempertahankan yang hak, tiada lain. Berkenaan dalam hal ini disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba lillah, ya, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa ma'ana lillah, faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta dan kasih sayang karena Allah, benci karena Allah, memberi juga karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, maka sesungguhnya orang itu telah mencukupkan imannya menjadi sempurna. Inilah barangkali saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hal-hal yang perlu kita kaji untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, minta dimaafkan, karena manusia memang tempatnya lupa dan salah.
Kita tutup apabila ada majelis kita kekeliruan dan kesalahan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.